Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel YouTube Rahayu Sapi Batam. Hari ini Selasa 30 Mei 2022 atau Hamin 38 hari menuju Idul Kurban tahun ini. Hari ini di kandang kami diadakan rapat terkait dengan kondisi peternakan yang ada di Batam, khususnya yang ada di Batam. Jadi untuk Batam sendiri tahun ini kekurangan 3.000 ekor sapi dan 14.000 ekor kambing karena suplai hewan ternak dari luar Batam dihentikan terkait virus PMK. Dihentikannya suplai ini mulai awal Mei tahun ini. Jadi hari ini yang tergabung rapat di sini yaitu anggota DPRD Kepri, Dinas Peternakan Kepri dan juga Dinas Peternakan Kota Batam dan seluruh asosiasi pedagang hewan ternak Kota Batam. Rapat hari ini terkait tentang kondisi saat ini dan kondisi yang diinginkan untuk kedepannya. Kami asosiasi menginginkan kelonggaran atau rekomendasi atau entah bagaimana caranya supaya ternak itu dari Lampung bisa ke Batam minimal untuk momen Idul Kurban ini. Jadi dari dinas terkait intinya juga membantu, insya Allah ada jalan walaupun kemungkinannya sangat kecil sekali. Mungkin pembukaan itu aja yang bisa saya sampaikan. Nanti mari kita dengarkan sama-sama isi rapat tersebut. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa bertatap muka, berkumpul dalam rangka acara sidak kami. Ada keluhan dari para peternak bapak-bapak yang di depan ini. Mudah-mudahan pertemuan kali ini mendapatkan barokah serta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan Wakil Ketua 2 DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Bapak Raden Hari Cahyono. Alhamdulillah beliau ini menyempatkan waktu ya di sela-sela kesibukan karena seyogianya hari ini adalah badan musyawarah dan juga ada pansus. Tapi saya meminta beliau untuk bisa hadir karena terkait dengan hewan ternak ini sudah menjadi isu nasional bukan hanya di Batam, tentunya di seluruh wilayah di Indonesia ini. Kemudian yang sama-sama kita hormati Pak Onis, beliau langsung dari Kabid Peternakan Pertanian. Kalau Dinas Peternakan sendiri berarti beliau kadisnya lah ibaratnya ya. Pucuk pimpinan di peternakan ya beliau. Kemudian yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan ini Pak Kadis Peternakan Pertanian Kota Batam, Pak siapa lupa saya? Pak Mardanis ya. Pak Mardanis. Kemudian di sebelahnya ya Pak Dr. Samuel sama Pak siapa? Pak Dwi. Kabid ya dari Batam Peternakan. Kabid Peternakan dari Batam. Dan juga Bapak Ibu dari Dinas Peternakan dan Pertanian Kota Batam dan Provinsi Kepulauan Riau yang saya banggakan, serta bapak-bapak para pengusaha ternak di Kota Batam. Dan ada protes juga dari Tanjung Pinang, kok katanya nggak bisa hadir, ya hadir saja, saya bilang seperti itu kan, kotanya jauh, tapi diwakilin oleh bapak-bapak semua, ya insya Allah sama saja ya, karena ketika regulator dibawa maka semua akan dibuka seperti itu. Alhamdulillah ya siang hari ini saya bisa bersempena nih hadir di sini karena ada masukan dan juga ada keluhan dari pengurus atau dari asosiasi pedagang peternak hewan
yang mana sampai saat ini belum bisa masuk ya untuk hewan-hewan yang ada di luar Kota Batam, dan stok yang seperti kita ketahui kurang dari 1% untuk kebutuhan Hari Raya Kurban. Nah, untuk itu kami tampung dari DPRD Komisi 2, langsung saya yang mewakili sekaligus saya sebagai Ketua Komisi. Nama saya Wahyu Wahyudin. Salam dari teman-teman semua, karena di berbagi tugas ya di sela-sela kesibukan, karena di Komisi 2 ada pansus 2 yang harus diikutin ya terkait dengan industri, juga itu leading sektornya Komisi 2, kemudian pansus keuangan juga sama Komisi 2 juga, kemudian ada badan musyawarah ya, jadi dibagi seyogianya teman-teman bisa hadir karena di sana juga pembahasan cukup ketat, jadi mereka menitip salam buat bapak-bapak semua dan mohon maaf bisa diwakili aja saya oleh saya. Dan insya Allah nanti hari Kamis ya setelah ini kita akan melakukan pertemuan khusus, jadi perwakilan saja dari peternak berapa orang, kemudian dengan Satgas nanti, karena Satgas ini bukan hanya Dinas Peternakan dan Pertanian Provinsi ataupun kota, tetapi juga dari unsur terkait seperti karantina, kemudian dari Polda juga ya, dari lain-lain unsur TNI dan Polri juga ya. Dan saya akan mengundang langsung Ketua Satgas nantinya bagaimana ini bisa dibuka. Nah, untuk pertemuan kali ini mungkin kita akan langsung ke lapangan, tetapi kita diskusi dulu untuk menuju pertemuan di hari Kamis, karena tadi sudah dibuka oleh Pak Onis bicara bahwa leading sektornya ternyata di balai karantina ya, tetapi tentunya tidak menyurutkan niat dan hajat kita. Kita harus terus berjuang bagaimana nanti supaya hewan kurban ini ya, minimal untuk kurban ini ke depan ya, minimal untuk itu aja dulu ya. Jangan sampai nanti ini menjadi isu yang luar biasa, karena umat Islam akan merayakan hari Idul Kurban yang setahun sekali, kalau tidak ada bagaimana ini reaksinya. Ini yang kita khawatirkan, ini yang saya sangat khawatirkan, karena sudah ada puluhan DKM itu menanyakan langsung. Nah, ini khawatir sekali, karena kalau tidak cukup, nah ini gimana? Mereka sudah nabung ya dari 1 tahun yang lalu, ini menjelangnya ternyata tidak ada. Kekecewaan ini maka akan ditimpakan kepada pemerintah, dan juga mungkin saya selaku anggota dewan ini pasti akan diburu oleh mereka. Nah, seperti itu. Jadi tugas pertama saya lakukan ini, mudah-mudahan ini menjadi keberkahan buat kita semua. Baik, selanjutnya mungkin Pak Onis bisa menjelaskan update terkini, karena juga nih Bu Asmi ya, Bu Rika ada titip salam buat para peternak semua. Beliau lagi ke Anambas, lagi ada tugas ini, ada WA ke saya, jadi nitip salam beliau, mohon maaf tidak bisa hadir katanya. Jadi untuk itu selanjutnya Pak Onis dipersilahkan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul. Baru kenal saya, mana yang Pak Mustafa yang WA saya. Bapak cuma bilang, Pak, saya Pak Mustafa dapat WA dari Pak Wahyudi, terus daftar nama, terus film. Nah, saya mau jawab apa? Karena yang ngirim filmnya semua Pak Yudi juga, apa pokoknya dikirim ke saya juga. Wah, pusing ya. Jadi bapak-bapak yang saya hormati, terutama tentunya Saibul Bait, saya bilang Saibul, tuan rumahnya Pak Wahyu Wahyudi yang hari-hari nelfon saya sebagai Ketua Komisi 2, Bapak Wakil Ketua, Pak Raden, Pak Kepala Dinas, Bapak Ketua Asosiasi, Pak Tuan Otopet, hewan ini dari Provinsi Kabupaten Kota, Kabupaten Dinas, Bapak Ibu sekalian hadirin semua, peternak semua, Kota Batam. Saya Onis Mandri Pak, namanya emang agak aneh sedikit. Tapi orang awak nih. Jawabannya yang mana Pak? Barat juga saya Pak. Jawab Sumatera Barat. Artinya pada hari ini yang saya tunggu-tunggu biar semuanya tidak ribut di di film semua ada, dari Lampung juga ngirim kesiapan ternaknya. Baik, terima kasih kesempatan diberikan kami, terutama izinkan dulu nyampaikan salam dan maaf dari Ibu Kepala Dinas, Ibu Dr. Rika, karena beliau sedang di Anambas. Kebetulan kami adalah Kepala Bidang Peternakan Kesehatan Hewan plus Otoritas Veteriner di Provinsi Kepri. Tidak disamakan Pak Kepala Dinas sama Kabid, Dr. Kabid, Pak kita nih Pak Eselon 3 Pak, tidak menentukan juga.
Insya Allah calon kepala dinas itu. Amin. Sudah pernah jadi kepala dinas. Oh sudah. Terus saya tidak mengaminkan karena tidak lama juga pensiun. Alhamdulillah. Jadi dari semua permasalahan yang ada, tolong digaris bawahi. Kalau bapak pusing, saya juga lebih pusing Pak. Mulai tanggal 6, begitu mendapat bocoran surat dinas peternakan ke Gubernur Jawa Timur, itu juga hebat itu, bisa bocor. Konda mungkin diem juga. Pada saat masih liburan itu, dapat itu, saya langsung insya Allah waktu itu, astagfirullahaladzim, sebut jidat mati aku. Itu yang terucap. Oh ya udah, bilang aja untuk saya ya. Karena ini PMK. Karena saya lahir kan 67, berarti saya kuliah itu di tahun 86 itu di akhir-akhir PMK. Jadi sempat ikutlah andil di PMK itu. Karena kita di nasional 86, di agri internasional 90. Ya itu penyakit ini apa namanya ya? Kalau saya katakan bahaya, tidak bahaya. Iya, jadi ada fluktuatif yang nuansa anunya ya, gemanya terlalu besar karena kita 100 tahun, 1 abad bebas. Ini tidak zoonosis. Tidak menular ke manusia. Cuma kalau gengsi di dunia kita kalah. Kalau gengsi udah kalah. Itu mungkin yang terjadi. Saya nggak lanjut ke situ. Jadi pusing Pak sampai sekarang. Kalau penyakit yang kita hadapi banyak dari flu burung, yang bikin saya kurang nyaman adalah Pak Mustafa, bukan hanya provinsi Pak, ini bukan hanya kita yang memikirkan ini, karena kita nggak ada di pusat. Soal pusingnya Pak, saya bilang tadi banyak penyakit diketahui. Cuma yang jujur saja, yang bikin turun berat badan ini, walaupun masih gemuk kelihatannya, tapi dia turun 6 kilo ini. Saya langsung saja Pak. Masalah utama di Kota Batam adalah kurangnya ketersediaan sapi. Update terakhir, kalau saya tidak salah, seminggu lalu sapi cuma ada 600 ekor. Sekarang udah kurang Pak. Sekarang sudah mungkin 400. Ya. Kemudian kambing cuma ada di bawah 1000 ya. 700, sekarang mungkin tinggal 300-an ya? Iya. Setiap hari dipotong. Data Kemenak yang setiap tahun kita update, ya Kemenak yang mungkin tidak semua daerah ada dapat disurvei mereka, sapi itu sekitar 1.100 tahun lalu, COVID. Karena ini tidak COVID, mungkin bisa sekitar 1.500. Dan kambing sekitar 2.000-an, 4.000-an. Itu yang terdata ya, Kades? Sementara kebutuhan sapi, kambing itu kebutuhan untuk korban, kebutuhan untuk konsumsi, kebutuhan untuk pengembangan. Kalau kita ada pengembangan sapi di pulau, 30-an ekor lah. Nah, kita butuh sapi itu sekitar tak bagus. Kalaupun dipangkas sekitar 2.000 lebih, tapi kalau real diterima semuanya 3.000 lebih. Nah, update terakhir, aturan yang mengatur, karena sapi ini kan adalah isu nasional, diatur oleh pusat. Provinsi kota hanya mengikut aturan atas. Update terakhir dari badan karantina, yaitu satu daerah tidak bebas dilarang lalu lintas. Nah, kemudian daerah tidak bebas, tidak boleh masuk ke daerah bebas. Intinya, edaran badan karantina tak satu pun bisa memenuhi syarat untuk masuk ke Batam, karena daerah-daerah itu selama ini kita tepat lalu lintas hewan. Contoh, Pekanbaru, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung. Otomatis tidak satu pun edar itu bisa masuk ke Batam, kecuali satu lewat Bali langsung ke Batam, NTT langsung ke Batam. Nah, Bali itu cukup rumit dan cukup lama. Resikonya itu tidak tinggi. efektif. Nah, kemarin karena update ini terakhir itu saya telepon Ibu Kadis. Ini nggak solusi nih Bu, kalau begini bunyi edarannya sama saja mencari safety. Semua kita memang safety, kita mau solusi. Ada semacam kebijakan, tapi dengan protokol kesehatan hewan yang memadai. Contoh gini, konkretnya, Lampung dianggap oleh pusat satu daratan pulau Sumatera. Karena di Lampung ada 2 kota kabupaten yang kena PMK, dianggap provinsi Lampung itu PMK semua. Artinya daerah tidak bebas, dilarang hewan lalu lintas. Nah, tapi Lampung itu kan banyak kotanya. Yang aman itu ada Lampung Tengah, Lampung apa tuh yang aman.
Macam mana nanti Ibu bisa komunikasi dengan pusat. Yang aman itu sapi itulah kita pilih, ya nanti kita buat SOP standar. Apanya? Pertama, kita isolasi selama 2 minggu di karantina. Kita lihat wujud sapinya. Nah, nanti saya kalau memang itu oke, kita kirim staf dokter hewan, kita pilok sapi ini yang di karantina misalnya 3.000 ekor, kita cek, ini yang kita amati. Kalau sudah itu langsung cek labor. Cek labor itu kewajibannya adalah Jemberana Brasiliensis ya. OPMK adalah labornya, kita mengamati. Nah setelah sapi itu sudah di lab, sudah dikarantina 2 minggu, dikeluarkan SKH oleh karantina sama Kadis Provinsi, maka hewan masuk ke kapal. Kapal pun SOP-nya ada, kita desinfektan kapalnya. Kalau kapal sudah biasa bawa hewan ternak dari daerah yang aman, kita desinfektan ya seadanya. Tapi kalau sudah apa harus kuat. Dan diawasi oleh dokter hewan mulai dari karantina di kapal. Saya mau dokter hewan yang awasi di kapal. Cara ngasih makannya dari mana, jangan sembarangan. Makan itu daerah PMK nanti kena pula sampai. Cara makannya. Sampai di Batam, dilepaskan oleh karantina Batam sebagai checkpoint, masuk dulu ke isolasi mandiri. Isolasi namanya holding ground. Itu kalau bersih dokter dari IPB, dokter hewannya, maksimal 5 hari. Tapi kalau karantina kemarin, karantina kita 3 hari cukup. 3 hari cukup. Kita amati, tidak ada masalah, langsung daerah ke Kandang timnya, masyarakat. atau langsung ke masjid, harapkan ke tim yang dulu. Nah, saran kami itu tadi itu Ibu Kadis pula di kontak-kontak sama Bapak Direktur di mungkin kampus atau apa, katanya 2 hari ini Pak ada surat resmi hari ini berarti kedua hari ini Iya. resmi dari Badan Karantina di bawah itu mungkin Direktur atau di bawah kampus menyurati provinsi akan ada diskresi kebijakan yang tidak populer untuk mengantisipasi wabah ini boleh masuk, tapi untuk kurban dan untuk siap potong. Ya. Tidak boleh untuk ini. Untuk ternak pelihara. pemeliharaan. Nah, nanti mungkin kaji buruh akan ada kuota. Bapak ajukan 3.000, provinsi mungkin akan merilis 2.000. Ya. Bapak terima aja, penting ada. Iya. Bagi lah, Pak Kadi berapa, Pak Mus berapa, yang kelahi pula. Atau kelahi, subuh hari terjadi barang nasi. Ya. Sebentar itu Pak Hayu, Pak Raden, Hari Kamis aja. yang dapat disampaikan, singkat aja, Ketua terima Satgas. kasih. Satgas. Mudah-mudahan ada solusi. Ini kita harus buat solusi, Pak. Kalau tak ada solusi, ini krusial. Wilayah hijau Lampung itu adalah di Lampung Tengah. Cuma berapa yang wilayah merah ada 2 kabupaten. Nah ini tujuannya adalah langsung pot to pot dengan PCR awal yang lengkap. Tidak bisa melalui Jambi, tidak melalui karena tidak ada lembaga laboratorium kesehatan hewan. Yang ada cuma di Lampung. LKH-nya cuma ada di Lampung. Ya, lembaga laboratorium kesehatan hewan cuma ada di Lampung. Jadi mudah-mudahan diskresi ini segera keluar dari Balai Karantina Pusat. Tapi Bu Kadis menyampaikan ke Pak Kadis, insya Allah kemarin ya 1 hari ini, kalau nggak kemarin hari ini insya Allah. Nah dari pot to pot itu kami ketua sudah menyiapkan kapal 3 kapal besar yang muatannya, tolong dijawab lagi nganu nanti aja. Jadi muatannya itu 1 kapal itu 300 ekor sapi dan 200 ekor kambing. Secara ilustrasi 3 kali pemberangkatan langsung 3 kapal itu 3 kali berangkat itu sudah terpenuhi. Nah 3 kali berikutnya adalah memenuhi kebutuhan kambing. Jadi 6 kali berangkat 4 ya, 4 berarti 4 kali berangkat 3 kapal besar ini itu selesai kebutuhan Batam. Maaf, jangan kita bicara endemi berikutnya. Saya paling saya mungkin emosi saya. Endemi apa yang ditakutkan di Batam ini? Babi di Pulau Bulan. Jangan bicara babi. Endemi kambing dan sapi ini adalah untuk kebutuhan korban. Setelah Idul Korban tinggal 1%. Tinggal 1%, nggak ada endemi. Apa nggak endemi kepada kambing dan sapi?
Ketakutannya adalah di Pulau Bulan. Maaf, kami ini orang kecil. Kami ini UMK. Yang modalnya pinjam ke pinjam. Mereka besar loh. Bisa mengantisipasi, semua dokter ada di sana, bisa mengantisipasi sendiri. Janganlah kita mengutamakan pengusaha besar. Ini kebutuhan umat Islam. Ini kebutuhan umat Islam, saya ulangi lagi. Dan 1 tahun sekali ibadah kurban, pahalanya adalah sama dengan melakukan ibadah haji. Itu kalau belum yang tahu. Nah, ini perlu diperjuangkan. Jangan nanti katakanlah ke masjid-masjid protes. Nah, kami ini, wah, iya kalian mau untung. Tidak demikian, Pak. Kita bukan oriented pada profit oriented saja, tapi mempermudah orang beribadah, itulah solusinya. Karena kami bukan peternak. Kalau peternak, Pak, mungkin daerah lain peternak mungkin tenang-tenang aja lah. Karena ada sapi dan kambingnya. Kami nggak ada. Bapak cek nanti. Ini adalah sisa yang tahun lalu. Ya, punya saya adalah sisa tahun lalu, Pak. Karena saya belanja ke NTT terlalu kecil sampai sini nggak bisa kejual. Biasanya saya, Pak, nggak pernah sisa. Selalu habis. Paling sisa 2-3. Itu pun langsung saya sembelih ke Mas Kadi untuk dijual dagingnya. Jadi, Pak, mohon kebijakan ini benar-benar ada perjuangan dan ada solusinya. Saya dengar ada diskresi dari Balai Karantina Pusat, syukur alhamdulillah. Itu berarti ada solusi. Dan saya komunikasi sama Pak Kades. Pak Kades, saya menyediakan tanah 6.000 meter untuk isolasi awal. Begitu datang, Pak, dari beton, langsung tidak dibawa ke kandang kami. Diisolasi dulu. Di karantina dulu. Selama 3 hari, dokter Samuel cek bahwa ini sehat, di label bau bahas ini. Kalau ini nggak sehat, taruh situ dulu. Itu solusi. Kami sudah siap semuanya. Kapal sudah siap. LKH kami koordinasi sudah siap. Pengawalan siap. Dana kita siapkan. Kalau butuh untuk operasional isolasi selama di sini 3 hari dari kebutuhan kami siapkan. Kami siapkan. Jadi jangan khawatir. Ini saya tegaskan, jangan khawatir karena melindungi Pulau Bulan. Jangan. Tidak akan terjadi imbas endemi ke Pulau Bulan. Karena ini begitu sembelih habis. Nggak ada endemi. Dan yang kita bapak bukan penyakit. Hewan bukan penyakit, tapi sehat. Dari sana sudah di lab Jembrana, di lab PMK, dan ada 3 itu lab itu. Ada 3 syarat itu di bawah sini. Itu. Jadi kekhawatiran ini sangat-sangat saya, kami sudah 16 tahun, Pak, usaha ini. Saya terus terang, Pak, saya maaf kalau ada yang sakit, saya lebih baik tanganin sendiri, Pak. Saya tidak percaya sama dokter, terus terang. Ya. Kita tanganin sendiri dengan obat tradisional sembuh, Pak. Itu. Ini cara-cara kami sudah tahu, Pak. Sudah tahu. Ya mungkin banyak dokter hewan itu punya teori dan efeknya seperti ini. Tapi Allah Maha Penguasa, Pak. Jadi sakit itu adalah datang dari Allah, obatnya dari Allah. Itu yakin saya, ya seyakin-yakinnya. Jadi ini adalah perjuangan Nabi Ibrahim akan terulang di Batam, Pak. Benar-benar. Perjuangan Nabi Ibrahim, bagaimana setan mempengaruhi sampai akhirnya bisa menyembelih anaknya diganti dengan kambing. Ini sama dengan perjuangan kami, Pak. Sama dengan Nabi Ibrahim. Jadi orang-orang yang melindungi Pulau Bulan, terus terang saya lawan. Karena sudah, Pak, saya tahu waktu jadi anggota Dewan 2 periode, tahu, Pak, saya sidak ke sana. Hari-hari kirim ke Singapura, Pak, 1 tongkang itu 1.500 ekor, Pak. Berapa M itu, Pak, setiap hari? Kami ini cuma 1 kali dalam 1 tahun, Pak. Ini yang harus didengarkan. 1 tahun 1 kali. Mereka setiap hari loh, Pak. Ya nggak apa-apa lah setiap hari. Kami nggak ganggu dia juga kok. Nggak bakalan akan pengaruh. Saya yakin nggak akan pengaruh, Pak. Nggak akan pengaruh terhadap ketakutan endemi berikutnya untuk ke sana. Ini saya katakan. Jadi mungkin dari saya itu, saya minta ada solusi karena waktu tinggal 1 bulan lebih. Dan
kawan-kawan ini Pak, terus terang bukan di sini gratis Pak. Bukan gratis Pak. Nyewa 7,5 juta itu setiap tahun. Kalau saya punya tinggal kandang Pak, 20 juta, 22 juta masuk kas BP Batam. Nanti nggak bisa bayar Pak. Itu tahun 2023 nggak bisa bayar. Dari mana kita bayar? Karena kita memang jualan tahunan, bukan harian. Bukan harian. Jadi harian itu ya Pak, cuma kambing untuk akekah itu. Untuk kambing. Jadi tidak ada kata lain, sapi itu, sapi yang untuk potong daging sekar adalah cuma Mas Kadi, Mas Warno, sama siapa? Mas Eka ya. Mas Eka ini 3 orang aja untuk kebutuhan daging sekar di pasar pagi. Jadi mungkin itu Pak, ada silap kata dan kekerasan saya demi memperjuangkan umat Islam. Saya bukan memperjuangkan. Kalau diri saya sendiri mungkin saya cukup lah. Insya Allah sudah saya jual 54 ini udahlah saya dapat rezeki. Udah dapat rezeki. Kalau 100 juta nggak kemana dapat rezeki saya kan dari situ. Itu udah cukup lah. Tapi saya konsumen yang belum terpenuhi itu sekitar kebutuhan 100 ekor lebih, 150 lah target saya. Kambing 250 Pak, yang belum saya pribadi. Teman-teman dari asosiasi ini totalnya adalah 3.160 ekor sapi dan 14.000 lebih ekor kambing. Mohon segera, kami sudah sediakan kapal, kurang apa lagi? Kapal ini terjamin Pak, karena kapal ini biasa mengangkut sapi dari Madura ke Pulau Bangka. Jadi aman. Memang spesialis pengangkut sapi. Jadi aman. Jadi sapi ini ada apa? Kapal ini adalah pengangkut sapi dari Madura ke Pulau Bangka, Belitung. Demikian, kurang lebih mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.